hari ini kita mau banyak bahas tentang masih ngelanjutin dari series kita bulan ini tentang Purity series. Ya, jadi kita banyak temuin sih waktu kita bahas Purity ini, kita sadar kalau Purity itu udah jarang kita temuin, teman-teman. Banyak orang yang udah nganggap pornografi, free sex mungkin, atau mungkin yang sempat kita bahas juga tentang FWB, itu semua udah dianggap wajar sekarang ini gitu. Udah sering banget kita temuin. Nah, tapi gini, poinnya sih yang gue tangkap ya di bulan ini, gimana kita tuh sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita menganut karakternya Tuhan gitu. Kita menganut karakternya Tuhan, dan waktu Tuhan itu ada Tuhan yang bersih, kita juga harus jadi orang-orang yang bersih. Mungkin kalau dari konteksnya sekarang ini mungkin dari dosa-dosa seksual. Oke. Gue juga mau kasih sedikit review teman-teman, karena ini adalah series terakhir di Purity series. Gue mau kasih review sedikit aja. Bulan ini tuh di minggu pertama, Ko Alvin bahas tentang pornografi, di mana pornografi itu udah jadi wabah yang udah nggak bisa dibendung lagi, dan bahkan gereja juga udah nggak bisa jadi tempat yang kebal dari pornografi. Dan kita juga belajar langkah-langkah apa aja buat ngatasin kecanduan pornografi. Terus di minggu kedua, Ko Agung dan Cimeli bahas tentang Purity 101, tentang kita ngomongin tentang seks. Kita belajar cara-cara apa aja yang bisa membuat kita lepas dari godaan seks. Dan hari ini, gue sambil share screen, gue mau bahas tentang sexual sin atau dosa seksual. Nah, buat belajar dari sexual sin ini, kita belajar dari satu tokoh Alkitab yang kita semua udah tahu, kita semua udah sering dengar, namanya Simpson dan Delila. Oke, mungkin ini spesifiknya sih di Simpson ya. Jadi sedikit recap aja teman-teman. Simpson ini tuh digambarin sebagai tokoh Alkitab yang kuat, yang sangat kuat gitu. Dia dipercaya sama Tuhan buat memimpin bangsa Israel, buat ngelawan bangsa Filistin. Nah, tapi sampai suatu hari dia ketemu seorang perempuan yang namanya Delila, dan ya Simpsonnya suka gitu sama Delila, dan akhirnya dia terjerumus ke dosa seksual, sampai akhirnya Simpson ditangkap sama bangsa Filistin, dia dibikin buta, terus dia mati. Kurang lebih recapnya kayak gitu. Oke, dari kasusnya, ceritanya Simpson ini kita bisa dapat ada 3 konsekuensi di dosa seksual, teman-teman. 3 konsekuensi dosa seksual. Yang pertama itu kehilangan misi. Kita bisa dari dosa seksual, kita tuh bisa kehilangan misi ternyata. Terus kita bisa kehilangan akal sehat atau common sense, dan yang terakhir kita bisa kehilangan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Dan kita bakal bahas satu-satu ini konsekuensinya dari Simpson. Yang pertama, waktu kita bahas tentang kehilangan misi, jadi Simpson itu sebenarnya dia udah dikasih misi sama Tuhan. Dan ini ayatnya ada di Hakim-Hakim 13 ayat 7. Oke, gue bacain ya. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan. Dan janganlah makan sesuatu yang haram, sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Jadi di ayat ini jelas kalau Tuhan tuh mau kasih misi buat Simpson, itu buat menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah itu kayak orang yang hidupnya untuk Tuhan gitu. Jadi kayak dipisahkan, dia dikhususkan gitu. Jadi semua hidupnya itu untuk Allah. Itu artinya nazir Allah. Jadi Tuhan tuh udah jelas banget kasih misi buat Simpson yang harus dia lakuin. Tapi di perjalanannya ternyata dia tuh jatuh ke dalam dosa seksual, sampai akhirnya dia gagal menyelesaikan misinya, gagal komplit misinya gitu. Jadi poin yang mau gue tekenin di waktu kita kehilangan misi itu, kita ada dalam masalah besar loh waktu kita kehilangan misi dalam hidup kita. Jadi kayak Simpson contohnya, setelah dia kehilangan misi, dia tuh ancur-ancuran gitu. Dia ditangkap bangsa Filistin, dia dibikin buta waktu dia ditangkap, dan akhirnya dia mati. Jadi betul-betul kita dalam masalah yang besar waktu kita kehilangan misi dalam hidup kita.
Selanjutnya gue mau bahas tentang konsekuensi keduanya dari yang kita bisa pelajarin dari Simpson, itu kehilangan akal sehat atau common sense. Jadi di ceritanya, Simpson itu dia dibujuk 4 kali sama Delilah. Dibujuk buat Simpson tuh nyebutin kelemahan dia tuh apa sih gitu. Tapi di pertama, kedua, dan ketiganya tuh Simpson kayak ngebohong gitu lah. Jadi kayak ngeles gitu. Pokoknya sampai Delilahnya tuh ngelakuin apa yang dibilang Simpson, padahal itu bukan kelemahan dia. Nah justru yang keempat kalinya itu Simpson baru ngomong yang sebenarnya, yaitu kekuatan itu di rambutnya. Jadi waktu rambutnya dipotong, dia jadi lemah. Harusnya waktu akal sehatnya Simpson itu jalan, seharusnya sih dia tahu kalau Delilah itu cuma memanfaatin dia. Harusnya ya, karena dia kayak cuma dimanfaatin gitu bisa dibilang. Tapi justru karena dia kehilangan akal sehat, dia tuh jadi nggak sadar gitu. Dia nggak sadar kalau dia lagi dimainin sama Delilah. Jadi dosa seksual itu bisa menghancurkan akal sehat kita juga. Jadi selain tadi kita bisa kehilangan misi, kita juga bisa kehilangan akal sehat kita. Terus konsekuensi yang ketiga, konsekuensi yang terakhir yang bisa kita pelajarin dari Simpson, kalau dosa seksual itu bisa ngebuat kita kehilangan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Oke, dari yang Simpson ini ayatnya ada di Hakim-Hakim 16 ayat 20. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau, Simpson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi di sini ada ditulis, tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Jadi setelah dia kehilangan akal sehat dia kehilangan misi dan dia kehilangan pimpinan Tuhan juga. Walaupun emang di akhirnya sih, waktu dia bilang bahwa Tuhan telah meninggalkan dia, di akhirnya Tuhan tuh bantu Simpson sekali lagi. Jadi waktu setelah dia ditangkap bangsa Filistin, dia terus matanya dua-duanya dicungkil gitu sampai dia buta. Terus waktu dia lagi dihukum gitu kurang lebih kayak gitu, dia berdoa, dia minta ke Tuhan buat kasih kekuatan ke dia sekali lagi supaya dia bisa nunjukin kekuatannya Tuhan. Jadi waktu itu ada tiang, jadi dia tuh dihukum di kuilnya bangsa Filistin waktu itu. Ada 2 tiang di pinggir dia, akhirnya dia dengan kekuatan dia dan kekuatan Tuhan, bantuannya Tuhan, akhirnya dia bisa ngerobohin tiang itu, dan akhirnya dia sama bangsa Filistin yang ada di situ akhirnya mati. Walaupun endingnya begitu, tapi dosa seksual tuh bisa membuat kita kehilangan pimpinan Tuhan. Jadi caranya gimana sih gitu buat kita bisa terhindar dari dosa seksual? Caranya itu dengan being careful, dengan kita hati-hati, dengan kita waspada. Ada 4 hal yang perlu kita waspadain dalam dosa seksual ini. Pertama, hati-hati sama apa yang kita lihat. Hati-hati sama apa yang kita lihat, apa yang kita inginkan, kemana kita pergi, dan apa yang kita pikirkan. Oke, jadi itu ada 4 hal yang kita perlu banget buat waspada, buat hati-hati dalam ngejalaninnya. Kita juga akan bahas ini satu-satu, teman-teman. Yang pertama, kita berhati-hati sama apa yang kita lihat. Nah, buat ngejelasin poin ini, gue akan belok sedikit. Kalau tadi kita bahas dari Simpson dan Delilah, sekarang kita belok sedikit ke ceritanya Daud dan Bathsheba. Ayatnya ada di 2 Samuel 11, ayat 1-2. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi di ayat ini dijelasin kalau sebenarnya Daud tuh nggak sengaja waktu waktu ngelihat Bathsheba lagi mandi gitu. Dia tuh nggak sengaja, jadi dia kayak lagi jalan-jalan mungkin di rooftopnya gitu, ngelihat rumah-rumah di bawahnya, nggak sengaja ngelihat Bathsheba lagi mandi.
Tapi responnya Daud menginginkan Batsheba gitu, dia pengen Batsheba. Nah, mungkin ketidaksengajaan itu nggak bisa dijadiin excuse juga, teman-teman. Jadi mungkin ini yang terjadi juga sama kita belakangan ini ya, di Purity yang banyak kita bahas ini. Contohnya gue deh, waktu itu gue lagi pengen nonton series Netflix Money Heist yang kemarin baru keluar season 5-nya itu. Gue nonton tuh karena banyak teman gue yang bilang itu series seru, alur ceritanya bagus, menarik, banyak plot twist dan lain-lain gitu. Tapi waktu gue tonton, ada satu adegan di mana ada adegan seksnya. Dan apakah dengan gitu gue sengaja nonton Money Heist itu karena gue pengen lihat adegan seksnya? Kan enggak gitu. Tujuan gue nonton ya karena gue, kata orang-orang itu seru gitu, jadi gue tonton. Nah, jadi itu juga yang terjadi sama kita, yang sama sama Daud alamin juga gitu. Kadang tuh ketidaksengajaan terjadi karena suatu tujuan. Jadi ketidaksengajaan itu pasti ada, teman-teman. Cuma gimana respon kita menghadapin ketidaksengajaan itu. Yang kedua, itu dengan hati-hati sama apa yang kita inginkan. Buat ngejelasin ini, kita balik lagi ke Simpson. Ayatnya ada di Hakim-Hakim 14, ayat 1-3. Simpson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna, aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu, atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simpson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Jadi di sini Simpson itu diceritain dia tuh tertarik, dia tuh suka sama seorang perempuan di Timna. Timna itu adalah bagian dari Filistin gitu ya. Jadi dia tuh sebenarnya perempuan ini adalah perempuan Filistin. Padahal mungkin yang tadi gue mention juga di awal tuh, Filistin itu kan ada musuhnya bangsanya Simpson gitu, bangsa Israel. Tapi dia tetap suka sama si perempuan Filistin ini gitu. Padahal orang tuanya juga udah ngingetin ke si Simpson ini kalau ambil aja yang sebangsa, yang satu bangsa sama kita gitu. Tapi dia nggak mau. Dan akhirnya mereka tuh kawin. Kemudian akhirnya tuh, jadi singkat cerita, perempuan di Timna ini bikin kecewa banget Simpson. Bikin dia kecewa banget sampai yang mungkin Simpson dari awalnya dia tertarik sampai akhirnya jadi benci sama si perempuan itu. Dan akhirnya dia mati gitu, kurang lebih ceritanya. Jadi hati-hati sama apa yang kita inginkan gitu. Kadang mungkin kita butuh orang lain buat ngelihat apa yang kita inginkan gitu. Apakah itu sesuai sama yang harusnya kita dapat atau justru enggak. Terus poin ketiga, hati-hati kemana kita pergi. Jadi di hati-hati kemana kita pergi ini kita masih bahas Simpson, ada di Hakim-Hakim 16 ayat 4. Sesudah itu, Simpson jatuh cinta kepada seorang perempuan dari lembah Sorek yang namanya Delila. Jadi sedikit latar belakang, teman-teman. Delila itu adalah ada perempuan yang tinggal di sebuah desa kecil gitu, di Gaza. Jadi Gaza itu tempatnya tuh nggak jauh dari tempat tinggalnya Simpson gitu. Jadi sebenarnya Simpson sama Delila tuh tempat tinggalnya nggak terlalu jauh. Nah, terus sedangkan Gaza itu tuh dari daerahnya gitu, kemungkinan Delila itu adalah orang Filistin gitu, adalah seorang Filistin, dan kemungkinan besar juga Delila itu adalah seorang pelacur yang ada di kuilnya bangsa Filistin. Jadi bisa dibilang tuh Delila perempuan gak bener lah gitu. Tapi justru Simpson tuh sering banget ngunjungin Delila. Sampai pemimpin Filistin tuh tahu kalau Simpson ini dekat sama Delila, dan akhirnya dia bisa ngebujuk Delila, si pemimpin Filistin ini dia bisa ngebujuk Delila kalau misalnya bisa nangkap Simpson atau mungkin bisa nyebutin apa kekurangannya Simpson, dia bakal dapat bonus. Nah, jadi bisa dibilang tuh di sini Simpson tuh dijebak gitu.
Simpson tuh pergi ke tempat yang salah, tempat yang bukan seharusnya dia pergi gitu. Nah, jadi poin yang mau gue tekanin di sini adalah tempat yang salah itu bisa ngebuat kita ngelihat hal yang salah dan membuat kita menjadi orang yang salah. Jadi ini poin penting juga teman-teman. Sekali lagi gue ulang, tempat yang salah akan membuat kita melihat hal yang salah dan membuat kita menjadi orang yang salah. Oke, jadi hati-hati kemana kita pergi, kemana tempat yang kita pilih buat kita pergi. Next, poin terakhir yang mau gue bahas, kita perlu hati-hati dengan apa yang kita pikirkan. Hati-hati dengan apa yang kita pikirkan, ayatnya dari Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Ini adalah ayat terakhir, teman-teman. Efesus 4 ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi di ayat ini, Rasul Paulus tuh ngejelasin ke jemaat-jemaat di Efesus. Paulus ngejelasin tentang kehidupan yang berubah karena Kristus gitu. Jadi kita sebagai orang percaya, kita menganut prinsip kalau kita adalah manusia baru yang meninggalkan kebiasaan lama kita, meninggalkan manusia lama kita. Jadi mungkin kalau dikaitin sama dosa seksual, mungkin jadi gini sih. It's okay mungkin kalau misalnya saat ini teman-teman ada yang mungkin kok gue masih suka pikiran pornografi, atau mungkin masih suka pikiran jorok, atau gue nonton konten yang harusnya nggak gue tonton, bukan umur gue misalnya. Tapi yang mau gue bilang adalah kita perlu juga niat, kita perlu effort, kita perlu usaha buat kita berubah gitu. Kita menganut prinsip, kita sebagai orang percaya kita menganut prinsip, kita meninggalkan manusia lama kita. Manusia lama itu artinya kita ninggalin juga kebiasaan-kebiasaan lama kita, dan kita mau berubah untuk jadi manusia baru. Jadi bisa gue simpulin dari sharing gue hari ini, ada 2 poin sih yang mau gue tekenin banget di sini. Yang pertama, ada 3 konsekuensi dosa seksual, ada kehilangan misi, kehilangan akal sehat, dan kehilangan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Terus poin kedua, kita juga harus hati-hati dalam 4 hal. Kita perlu hati-hati sama apa yang kita lihat, apa yang kita inginkan, kemana kita pergi, dan hati-hati juga dengan apa yang kita pikirkan. Mungkin ada bonus gitu, ada 1 poin lagi tambahan yang mau gue tekenin juga. Kita juga pentingnya punya sikap hati buat mau berubah, mau meninggalkan kebiasaan lama kita, karena kita menganut prinsip ya, orang percaya itu kita meninggalkan kebiasaan lama kita, kehidupan lama kita, dan kita menjadi manusia baru. Itu aja dari gua. Thank you.